Kebangkitan dan keruntuhan Yerusalem 1. Proses kebangkitan Yerusalem yang pertama bermula dari kelahiran Bani Israel sebagai sebuah umat, yaitu tatkala mereka hijrah keluar dari tanah Mesir, tempat mereka diam sebagai orang asing selama 430 tahun. Di bawah tongkat komando Musa, Tuhan Allah Abraham membebaskan Bani Israel dari belenggu perbudakan Fir'aun menuju bumi Palestina, tanah permai yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dalam perjalanan, setiba di Gunung Sinai, umat Israel mengadakan perjanjian sumpah setia yang pertama dengan Allah. Perjanjian itu dikenal saat ini dengan Perjanjian Lama. Setelah melakukan perjanjian itu, umat Israel resmi menjadi pengantin Allah. Perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian sempat tertunda karena ketidaktaatan sebagian besar umat Israel terhadap instruksi Musa untuk berperang dengan bangsa-bangsa yang menguasai tanah itu. Akibatnya, umat Israel diharamkan masuk ke sana selama 40 tahun. Mereka terlunta-lunta di padang gurun hingga generasi itu punah berganti dengan generasi baru yang taat kepada Tuhan Allah Abraham. Di bawah kepemimpinan Yosua dan Kaleb, umat Israel diperintahkan kembali untuk berperang menaklukkan bangsa-bangsa yang diam di tanah yang dijanjikan itu. Hingga akhirnya Allah menganugerahkan kemenangan yang besar kepada umat Israel. Satu persatu benteng-benteng musuh jatuh ke dalam kekuasaan umat Israel. Umat Israel tumbuh menjadi bangsa yang besar dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Daud dan Salomo. Ibu kota Yerusalem merupakan lambang kerajaan Allah, menjadi pusat peradaban dunia pada masa itu. Bangsa-bangsa datang untuk beraja ke Yerusalem. Namun setelah wafatnya Salomo, bangsa Israel mulai melupakan tugas utama mereka, yaitu perintah memelihara perjanjian yang telah mereka ikat dengan Tuhan Allah Abraham di Gunung Sinai. Bangsa Israel tidak lagi menjaga kesucian dan kemurnian hukum Taurat, melakukan persundalan ideologi dan budaya dengan bangsa-bangsa asing yang tidak bersumber dari kitab-kitab para nabi. Sang pengantin yang dipungut Allah dari ladang itu berubah menjadi perempuan sundal jahanam yang menghamburkan kemesuman dengan merenggangkan kedua pahanya kepada setiap laki-laki yang lewat. Oleh sebab itu, dalam murkanya yang menyala-nyala, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa najis yang menjadi kekasih sundal itu sebagai cemeti untuk mencambuk pengantinnya. Bermula dari pecahnya bangsa Israel menjadi dua kubu, yaitu kubu Rehabeam yang didukung oleh suku Yehuda dan Lewi, dan kubu Yerobeam didukung oleh 10 suku Israel lainnya. Karena ingin menjadi yang terkuat, masing-masing pihak berkolaborasi dengan kerajaan bangsa-bangsa non-Israel. Suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan Allah Abraham yang menyebabkan dia mencabut pagar pelindungannya atas seluruh wilayah Israel, sehingga kota-kotanya dijarah dan penduduknya ditindas dan diperbudak oleh bangsa-bangsa asing secara bergilir, tepat seperti penjelasan Nabi Daniel tentang tafsir mimpi Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45 dan kitab Daniel pasal 7. Bangsa Israel akan dijajah oleh Babilonia, Persia, Masedonia, dan Romawi kuno. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu Bani Israel, hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Yerusalem pertama berlangsung selama 700 tahun. Mulai dari zaman Musa ketika umat Israel mengadakan perjanjian pertama di Gunung Sinai, sampai kepada pengkhianatan umat Israel yang berujung keruntuhan Yerusalem pada zaman Raja Zedekia. Setelah itu umat Israel kembali menjadi budak bangsa asing seperti dahulu. Mereka menjadi budak di Mesir.